Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN kelas 7. Sebelumnya memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum memulai materi pada hari ini, kita harus mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita membahas materi bab 2, yaitu pentingnya norma dan keadilan dalam kehidupan. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Mengkampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah agar kalian nanti bisa menjelaskan tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian mendeskripsikan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu norma dalam kehidupan bermasyarakat? Pengertian norma. Norma merupakan sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Adapun pengertian norma lainnya adalah aturan untuk pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Adapun norma dan sanksi. Jadi norma itu adalah panduan atau tolak ukur. Sanksinya keadaan yang dikenakan pada pelanggar norma, baik fisik maupun psikis. Ada beberapa macam norma. Boleh kalian buka buku siswa pada bab 2. Itu ada 4 macam norma. Yang pertama ada norma agama, norma moral atau kesusilaan, norma kesopanan atau norma hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama merupakan ajaran akidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak yang mengharuskan ketaatan pada penganutnya. Jika apabila seseorang tidak memiliki iman atau keyakinan, orang tersebut cenderung melanggar norma-norma agama. Nah, ini adalah contoh norma agama, yaitu sumbernya dari kitab suci, sanksinya mendapatkan dosa bagi pelanggar. Kemudian contoh perilaku, ada terpuji dan tercela. Jika yang terpuji berarti menuruti norma, membaca kitab sesuai agama. Kalau yang tercela artinya tidak menuruti norma. Contohnya adalah mencuri, menyontek, berbohong, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari norma agama. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, bagi orang yang melanggar terhadap norma tersebut akan dicela, dicemooh atau dikucilkan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Ini adalah salah satu contoh norma kesopanan. Ada gambar di samping, bisa kalian lihat. Pertama itu ada jangan meludah di sembarang tempat. Orang muda harus menghormati orang lebih tua. Itu ada salah satu contoh gambar di samping. Boleh dilihat. Yang selanjutnya ada norma kesusilaan.
Norma kesusilaan yaitu merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal. Nah, ini adalah contoh sumbernya dari hati nurani. Sanksinya rasa penyesalan dan malu jika melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Contoh perbuatannya adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ini ada gambar contoh norma kesusilaan, dilarang mencontek. Terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara atau lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Dan keistimewaannya ini, norma hukum adalah dibandingkan dengan norma lainnya terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksi yang berupa ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan atau denda. Ini adalah contoh hukum tidak melanggar tata tertib lalu lintas, patuh terhadap tata tertib sekolah, tidak melakukan tindak kejahatan. Ini salah satu contoh norma hukum di tata tertib lalu lintas. Nah, sekian pada hari ini saya menyampaikan materi setelah terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran daring hari ini sangat bermanfaat. Bisa kalian ulang lagi nanti videonya untuk melihat materi, melihat garis-garis besar materi yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak kejahatan. Ini salah satu contoh norma hukum di tata tertib lalu lintas. Nah, sekian pada hari ini saya menyampaikan materi setelah terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran daring hari ini sangat bermanfaat. Bisa kalian ulang lagi nanti videonya untuk melihat materi, melihat garis-garis besar materi yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.